Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, luar binasa. Menurut saya pribadi ini sesuatu hal yang sangat-sangat di luar nurul. Menurut saya pribadi ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang keloncotan berjamaah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi guys, baru-baru ini umat Hindu bawa babi atau ngangkat-ngangkat babi dan ditaruh di pemukiman orang Islam ketika orang Islam mau menyembelih kambing pada saat perayaan Idul Adha. Wow, gila. Luar biasa. Jadi orang-orang Hindu ya mengangkat babi lalu mau meletakkan babi itu di tempat orang-orang Islam gitu ya. Apakah ini penghinaan atau tidak? Apakah ini bentuk protes atau tidak? Bagaimana kronologinya? Jadi ada dugaan yang mengatakan ternyata kejadian seperti ini sering terjadi di India, guys. Ketika umat muslim di sana menyembelih kurban gitu ya, memotong sapi, umat Hindu biasanya marah gitu karena sapi itu kan disucikan di India ya. Kemudian ketika umat Hindu merayakan hari Nyepi ya, kemudian mereka merayakan hari raya, biasanya mereka mengelilingi masjid gitu ya. Sering bentrok ya. Ternyata di India antar umat beragama itu sering bentrok. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang lebih parah? Di Konoha apa di India? Bagaimana kronologinya? Kenapa orang India ini tega gitu ya? Nggak mungkin nggak ada sebabnya kan? Pasti ada sebabnya dong. Kenapa dia tega bawa babi ke kerumunan umat muslim? Kenapa? Why? Apa alasannya? Jadi setelah saya riset, ada alasan yang sangat-sangat sungguh di luar nurul gitu ya. Kenapa umat Hindu ini berani menenteng babi dan meletakkan di tempat orang muslim pengen menyembelih kambing. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ternyata pada faktanya jadi guys, kronologinya awalnya umat Hindu yang ada di India ini sudah memperingatkan umat muslim. Guys, kalau kalian mau nyembelih kambing, boleh-boleh aja. Tapi kambing ini, kambing yang mau disembelih ini jangan ditaruh di perumahan gitu ya. Jadi orang-orang muslim di sana itu kan banyak tinggal di perumahan ya, di komplek perumahan muslim gitu ya. Jadi orang-orang umat Hindu di sana itu sudah memperingatkan, jangan taruh di situ kambingnya. Ya, itu mengganggu ya. Kalau mau nyembelih jangan nyembelih di situ karena umat Hindu itu kan nggak tega ya kalau menyembelih binatang, sapi, kambing dan sebagainya. Nggak hanya sapi sih ya. Jadi kalau menyembelih binatang mereka tuh nggak tega sebenarnya. Dan ketika diperingatkan ya, umat muslim di sana itu nggak mengindahkan gitu. Harusnya kan ada tempat penyembelihan. Hindu di sana itu sudah memperingatkan kalau menyembelih kambing itu ke tempat penyembelihan gitu. Sudah ada tempatnya ya, ada tempat tertentu disediakan oleh pemerintah. Tapi ya lagi-lagi ngeyel gitu, umat muslim yang ada di India itu ngeyel. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ya, itu menurut kronologi guys, itu menurut data ya. Jadi kalau mau bantah-bantah pakai data ya. Dan ketika umat Hindu yang ada di sana itu sudah muncak emosinya, tahu apa yang terjadi? Umat Hindu yang ada di sana itu ngambil babi, ngangkat babi, lalu meletakkan di perumahan muslim. Kemudian ketika umat Hindu meletakkan babi di perumahan muslim yang atau bawa babi ke tempat penyembelihan kambing kurban, banyak tuh warga Konoha mengatakan, oh ini sebenarnya orang radikal, oh ini sebenarnya tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Tapi gini guys, ada penyebabnya gitu dong ya.
saya harus fair di video ini ya. Ya kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu ya. Apakah umat Hindu salah? Ya umat Hindu juga salah. Kenapa melakukan hal seperti itu? Itu kan dilarang gitu ya. Dalam keyakinan umat Muslim gak boleh makan daging babi. Tapi gini guys, apakah kita bisa memperdebatkan keyakinan orang lain? Gak bisa. Kalau kita memperdebatkan keyakinan orang lain. Kenapa umat Muslim itu nggak makan daging babi? Itu kan keyakinan. Apa definisi keyakinan? Ya udah berkali-kali saya jelaskan definisi keyakinan. Mungkin di atas yang nonton video ini sudah hafal ya apa itu definisi keyakinan. Kalau didebatkan dari sudut pandang ilmiah, apakah bisa? Bisa. Kalau ya ada orang yang bersedia berdebat di ranah ilmiah. Tapi menurut saya pribadi ya kalau mereka makan daging babi, mau nggak makan daging babi kayak nggak jadi masalah gitu ya. Itu kan keyakinan gitu. Kenapa orang Kristen makan daging babi? Karena itu juga keyakinan. Jadi keyakinan dibentur-benturkan dengan keyakinan orang lain itu sama seperti memperdebatkan apakah angin itu berwarna merah atau biru, sia-sia gitu. Ya itu keyakinan gitu. Apakah umat Hindu juga salah? Yes, ya umat Hindu juga salah gitu ya. Kenapa melakukan protes seperti itu sehingga apa? Sehingga viral ke seluruh dunia. Kemudian di India kalau saya perhatikan, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Mohon maaf bagi teman-teman Hindu ya. Jadi ternyata sering konflik ternyata di India. Baik sama orang Kristen juga sering konflik juga gitu ya. Orang-orang Kristen di sana itu diduga sering direndahkan juga gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apakah setiap mayoritas itu selalu menganiaya minoritas? Enggak juga. Orang-orang di Eropa banyak tuh mayoritas agnostik, ateis gitu ya. Enggak semuanya tapi disclaimer on ya. Tapi mereka tuh nggak pernah tuh menganiaya minoritas gitu ya. Mau mereka beribadah, bahkan ya kalau saya perhatikan imigran-imigran yang ada di Timur Tengah, bukan di Timur Tengah, di Eropa itu ya mereka sholat di jalan, ya kemudian melakukan ritual ibadah di tempat umum gitu. Apakah mereka ngamuk? Enggak. Paling ditertibkan menggunakan polisi gitu. Kenapa? Karena orang-orang Eropa itu nggak peduli dengan agama. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang yang terlalu peduli dengan agama itu bisa bikin orang fanatik? Nah, ini perdebatan yang sangat sengit ya menurut saya pribadi. Ini yang perlu kita perdebatkan sebagai kaum intelektual. Jadi guys, ya mohon maaf bagi itu video saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ternyata kalau kita berdebat apakah orang yang fanatik dalam beragama itu bisa intoleran atau tidak, tergantung sudut pandang. Jadi ada orang yang semakin fanatik dalam beragama itu semakin baik, walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak. Ada yang semakin fanatik dalam beragama itu semakin jujur gitu ya. Ada seperti itu, tapi jumlahnya nggak banyak. Yang banyak itu lebih menganggap bahwa keyakinannya yang paling benar ya, over pede gitu ya. Oh kita tuh ajaran yang paling wow, ya kita ajaran yang paling luar biasa, yang paling perfect gitu ya. Ajaran si paling perfect gitu ya. Ajaran si paling luar biasa. Tapi apakah kelakuan mereka perfect? Enggak juga. Jadi bisa aja ajarannya katanya perfect, tapi kelakuannya nggak perfect. Nah, kalau misalnya nih seseorang itu meyakini bahwa agamanya itu paling perfect, paling luar biasa gitu, apakah ini bisa ditoleransi atau tidak? Bagaimana kalau misalnya nih ya, misalnya ini misalnya ya, dia meyakini gitu ya, dan dia fanatik terhadap tafsir gitu. Misalnya tafsir yang mengatakan agama lain itu masuk neraka misalnya. Apakah ini bisa diperdebatkan? Bisa dong. Ya, kalau dibawa ke ranah ilmiah bisa dong ini diperdebatkan. Kalau ranah keyakinan, kayaknya juga ini melanggar nilai kemanusiaan ya. Kenapa kita bisa menjudge orang lain masuk neraka, sementara kita kan belum pernah ngomong sama Tuhan gitu. Kayaknya ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan deh. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Karena gini ya, kalau misalnya kita sedikit-sedikit menyesatkan orang lain masuk neraka gitu, kita yang paling masuk surga, apakah ini bikin orang radikal? Yes. Ini bikin orang radikal. Bahkan sangat parah gitu radikalnya. Kemudian, kalau misalnya nih ya, ada orang menganggap bahwa ajaran yang paling benar, ya ajaran orang lain sesat gitu ya, ajaran yang paling sempurna gitu, dan menganggap bahwa agama lain masuk
neraka. Dan dia menganggap bahwa ajaran itu sudah sempurna, nggak boleh dikritik lagi. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Kalau sudah merasa bahwa ajarannya paling perfect, apakah ini bisa dikritik atau tidak? Ini perdebatan yang sangat sengit menurut saya pribadi. Ini jarang diperdebatkan ya. Kalau kita merasa bahwa ajaran kita paling benar, paling sempurna, tapi kalau misalnya ya keyakinan kita itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan, menganggap bahwa orang lain masuk neraka, kita masuk surga, apakah ini bermasalah? Yes, ini sangat bermasalah sekali. Dan inilah yang terjadi di India. Bahkan di Konoha ada banyak orang seperti ini. Ini yang saya tentang dari orang yang beragama. Bukan berarti saya menghina agamanya, enggak. Karena ada juga kok orang yang fanatik dalam beragama, semakin jujur, semakin baik, semakin toleransi, ada seperti itu, walaupun jumlahnya nggak banyak ya. Cuman 0,sekian% gitu ya. Kalau 0,sekian%, apakah ajarannya yang salah atau orang yang salah? Kalau misalnya nih, lulusan suatu sekolah itu ya, yang pintar itu cuma 0,sekian%, apakah ada yang salah dengan cara mendidiknya atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Ya, kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini. Nah, bagaimana cara mengedukasi orang yang merasa ajarannya paling perfect gitu? Saya cuma bertanya ya, bagaimana caranya gitu? Kan dia sudah merasa paling perfect gitu. Ya, ajarannya paling perfect. Ngapain dikritik agama gue? Kan ajaran gue kan paling perfect gitu. Iya kan? Apakah ini yang mempengaruhi seseorang itu anti kritik? Saya tidak akan menyimpulkannya. Silakan simpulkan sendiri. Apakah ini mempengaruhi kenapa negara kita nggak maju? Jadi banyak tuh warga Konoha mengatakan agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Gimana caranya kita mengatakan bahwa agama tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa kalau memilih pemimpin juga seiman? Gimana coba? Gimana kita mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa kalau banyak keputusan kita sehari-hari dipengaruhi oleh agama? Sungguh tidak masuk akal. Ya pasti ya ada hubungannya dong, ada korelasinya dong. Tapi kan kita tidak pernah dewasa. Ya kita tidak pernah mengakui bahwa ya ada hubungannya, ada korelasinya. Bayangkan kalau suatu kaum atau suatu oknum agama tertentu menganggap bahwa ajarannya paling sempurna, ajarannya yang tidak punya celah gitu ya, luar biasa. Ya, tapi dia meyakini bahwa keyakinannya itu bikin dia masuk surga dan menyesatkan agama lain gitu. Ini menurut saya pribadi perlu diperdebatkan ya. Ide didebat dengan ide, data didebat dengan data gitu. Boleh dong ya kalau melanggar gitu ya. Karena menurut keyakinan Pak Islah Barawi, orang-orang yang radikal di Konoha itu mereka diperparah dengan ya menurut keyakinan Pak Islah Barawi. Mereka juga ya bukan diperparah ya, ralat ya. Mereka juga jago dalam berdalil. Mereka juga punya dalil. Jadi menyadarkan orang yang radikal ini dari sudut pandang rasional, dari sudut pandang humanisme, dari sudut pandang kemanusiaan. Dan ini juga saya pernah nanya sama guru gembul, mana yang lebih penting, kemanusiaan atau agama? Tahu apa jawaban guru gembul? Guru gembul mengatakan agama. Nah, kalau agama kita itu menganggap bahwa kita yang paling benar, agama lain masuk neraka, gitu ya. Apakah itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi kemarin lalu saya diskusi dengan guru gembul mengatakan kalau disuruh milih, gue lebih milih kemanusiaan daripada agama. Sorry, bukan kemanusiaan, agama daripada kemanusiaan. Sungguh di luar nurul ya. Ya boleh aja berbeda pendapat ya. Tapi gini ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, enggak semuanya tapi disclaimer on ya, banyak warga Konoha itu yang merasa dirinya paling cerdas, paling pintar gitu, padahal goblok gitu ya, gobloknya nggak ketulungan gitu. Apakah ajaran agama itu justru bikin kita goblok gitu? Kalau ajaran agama mengatakan kita paling sempurna, ajaran kita yang paling wow dan sebagainya, ya nggak usah dikritik gitu ya. Kalau misalnya dia meyakini dia masuk surga gitu ya, dia melakukan kebohongan, ya pembunuhan dan sebagainya, tapi dia merasa masuk surga, apakah ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya tidak memutuskan, Anda yang memutuskan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya
Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Lalu, bagaimana dengan kejadian yang ada di India ini? Apakah ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Silakan buka sendiri ya. Karena saya juga punya banyak teman orang Hindu Bali ya. Orang Hindu Bali itu sebenarnya sudah beda banget ya dengan Hindu yang ada di India ya. Tapi bukan berarti saya mengatakan Hindu Bali itu lebih baik daripada Hindu India. Tetapi kalau boleh jujur, Hindu India itu bersinkronitas jadi agama Hindu Bali ya. Jadi please lah ya, kita jangan terprovokasi ya, kita harus berbuat baik gitu ya, kita harus saling mengasihi, jangan melakukan hal seperti ini ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya kaum intelektual, salam rasional.